Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara sesi berbagi. Kegiatan saya mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kami mengambil tema menerapkan keyakinan kelas sebagai budaya positif di kelas 3 di SD Negeri Bakalan untuk mewujudkan kedisiplinan sekolah. Nah, kata kuncinya budaya positif. Nah, nanti yang dipelajari apa saja, kemudian nanti Bapak Ibu boleh bertanya, terus kaitannya apa dengan sekolah, dan mungkin ada kaitannya dengan profesi sebagai guru, nanti tugasnya sebagai apa, dan juga nanti ada mungkin dikaitkan dengan kepala sekolah, karena budaya positif itu tugasnya semua bagi warga sekolah. Nah, perkenalkan saya Irwan Rizdiantoro, saya adalah CGP Angkatan 11 tahun 2024. Hari ini kita akan mengadakan seminar aksi nyata nggih Bapak Ibu. Langsung saja untuk pembukaan, susunan acaranya pembukaan, kemudian nanti langsung ke paparan materi. Nanti kalau ada tanggapan nanti bisa diwakili oleh Bu Dwi, nanti bisa, atau siapapun boleh nanti, dan kepada semua nanti boleh tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Saya kira itu rangkaian acara pada hari ini. Jadi lebih ke pemaparan, kalau sudah selesai nanti tanya jawab. Budaya positif. Kita melihat lampiran 1 dasar-dasar pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup, tumbuh-tumbuhan ya Bapak Ibu ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi hanya menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Seperti itulah murid. Murid kita ibaratkan sebagai tanaman. Kita perbaiki kondisinya, mungkin kita pelihara, kemudian yang mengganggu kita tangani gitu. Materinya apa saja nanti cukup banyak ya Bapak Ibu, nanti ada 7, tapi ini tidak lama, nanti saya ambil yang ringkas-ringkas saja. Kita belajar paradigma dulu. Belajar itu seperti apa? Tadi sudah dibuka dengan ucapan Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengibaratkan murid itu adalah tanaman, seperti itu. Baik, kita simulasikan dulu nih Bapak Ibu. Sobelang secari kertas kecil. Nah, ini enggak ada kertasnya ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang berharga, misalkan nama atau apa. Letakkan dalam satu tangan Anda untuk lindungi, digenggam dalam segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B juga mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta kepalan itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nek dijaluk atau diminta, padahal itu adalah sesuatu yang berharga. Apakah diberikan atau tidak? Kalau itu hanya kertas tulisan, kalau uang mungkin beda ya Bu ya. Apa yang terjadi? Rebutan Pak. Ya, rebutan. Itu hanya sebuah ilusi bahwa kita itu bisa sebagai guru mengontrol murid ya. Terus dari orang lain kritik dan membuat orang merasa bersalah itu, misalkan mau direbut itu bisa menguatkan. Oh, ini jangan sampai jatuh ke orang lain. Dan mungkin penguatan itu bisa sangat efektif ya Bu ya. Jadi dari diri kita dan orang lain. Nah, hanya orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Tidak boleh. Nah, kalau orang dewasa itu kok bisa memiliki hak memaksa? Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi
seolah-olah kita itu memaksa anak kita harus menuruti, bahwa sesungguhnya yang mengontrol murid itu siapa? Tumbuh dari dirinya sendiri, si murid itu atau kita. Gambarannya seperti itu. Jadi tidak ada itu saya minta ya kertasnya nanti buat saya, itu tidak bisa. Tapi kan sudah digenggam, jadi tidak mungkin akan direbut. Lah terus siapa yang membuat tangan itu membuka? Siapa yang memegang kepalan tadi atau dirinya sendiri? Hal ini dikaitkan nanti dengan motivasi kita melakukan sesuatu. Nanti kita pelajari kenapa kita melakukan sesuatu, apa karena diri sendiri atau dari orang lain. Kita baca ya Bu ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kita bicara dua hal, stimulus dan teorinya. Kita satu-satu ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Harus sama. Padahal teorinya kita berusaha memahami pandangan orang gitu. Jadi kita yang mengerti orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Padahal teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa kok bertingkah laku pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap kesalahan dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Tadi saya katakan yang mengepal tangan adalah diri kita sendiri. Tapi karena respon orang lain bisa mengontrol. Padahal teorinya kalau dikontrol hanya diri kita yang bisa mengendalikan. Terus stimulus lagi respon. Saya bisa mengendalikan orang lain atau mengontrol orang lain. Bahwa teorinya juga Anda tidak bisa mengontrol. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita berharap kalau kita itu bisa mengendalikan orang lain. Padahal teorinya kita tidak bisa mengontrol. Karena yang mengendalikan itu dirinya sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan bisa gagal. Karena dipaksa itu gagal. Yang ada kita harus kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sudah kerjasama dikasih pilihan, mungkin dia akan nurut gitu. Tapi kalau dipaksa malah gagal. Dan kita kalau memaksa pasti berpikir menang dan kalah gitu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nek murid disuruh menurut sama kita yang menang, muridnya yang kalah. Padahal teorinya kita harus berpikir saya menang, dia juga menang, jadi adil. Tetapi tentunya sesuai dengan peraturan. Yang kedua, disiplin positif dan teori motivasi itu tadi ya Bu ya, paradigma kita ya Bu ya. Kita yang mengendalikan bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita pahami dulu ya, bahwa kita belajar itu karena diri kita sendiri. Ini ada materi kedua, disiplin positif. Nah nanti kita pelajari motivasinya apa. Kok kita atau orang lain itu mau nurut, mau ikut belajar kalau kita sekarang. Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Maksudnya apa? Jadi kita belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin berubah. Disiplin itu harus apa? Sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu yang salah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau nggak nurut nanti di sanksi. ya, nah sesungguhnya yang dimaksud apa? Bukan apa yang kita hargai, tapi pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah disiplin, ya. Sudah dipahami ya Bapak Ibu? Artinya belajar. Nah, kemudian tujuannya membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan yang dia hargai. Lanjut, dari sini lebih. Sesungguhnya kita melakukan sesuatu karena motivasi. Motivasi itu dalam diri kita sendiri. Namun dibagi Bapak Ibu. Dibaginya menjadi 3.
Yang pertama, menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nanti saya dihukum. Yang kedua, supaya mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, ini yang kita sampaikan sebaiknya yang ini. Menghargai diri sendiri sesuai kita, insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal-hal yang baik. Dari motivasinya berbeda ya Bu ya. Ini eksternal, tapi ini agak beda. internal, Ini luar, ini internal. iya, dengan tujuan disiplin positif atau belajar. Nah, Bapak Ibu, besok kami mengajak kalau hukuman itu tidak ada, kalau ingin menertibkan jangan menggunakan imbalan, tetapi benar-benar menghargai dirinya sendiri sehingga motivasinya itu tumbuh bukan karena eksternal, artinya luar, tapi dari dalam seperti paradigma tadi. Dan tujuannya ada disiplin positif. Tadi disiplin positif artinya belajar. Yang selanjutnya ini yang tadi ya. Kita baca. Kalau kita bicara merdeka, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Dan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Itu namanya merdeka, kata Ki Hajar Dewantara. Ya memang kita nggak ingin diperintah, tapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Nah sekarang kalau murid kita apa-apa harus disuruh, bisakah dia memerintah dirinya sendiri gitu maksudnya. Itulah arti kata merdeka. Nah, ini rangkaiannya budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini bacanya dari mana ya Bapak Ibu ya? Dari Ayo. peraturan dulu. Kita mulai dari peraturan kelas kita. Terus kita buat kata kerjanya jangan yang negatif. Negatif itu maksudnya gimana? Dilarang, tidak boleh. Nah, itu peraturannya seperti itu. Nah, kita buat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu umur itu membuat keyakinan kelas. Tapi perlu diketahui keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu masih ada kata-kata dilarang, jangan, atau kalimat negatif. Sehingga mengubahnya bagaimana? Coba Bapak Ibu ganti kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau di tempat kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kita ganti sebaiknya bagaimana? Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Tapi di mana-mana kan tertulis dilarang buang sampah sembarangan. Dari satu itu Bapak Ibu bisa membuat besok keyakinan kelas itu kalimatnya harus yang positif. Tidak ada kata dilarang, jangan, tidak boleh seperti itu. Nah nanti tinggal diganti kata kerjanya. Terus kalau sudah jadi keyakinan kelas, semuanya kan jadi positif. Nah lingkungan di sekolah kita jadi positif. Tentunya ini harus dimulai dari kelas. Kelas semua sudah bagus, peraturannya positif, dan anak-anak tidak ingat-ingat dilarang, tidak boleh. Nah akhirnya lingkungannya menjadi positif. Lalu tercapailah budaya positif pada materi hari ini, yaitu budaya yang mengedepankan nilai-nilai. Nah kita tadi sudah mempelajari peraturan keyakinan kelas. Nah sekarang kita mempelajari hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Nanti ada kaitannya. Makanya kemarin saya melihat Bu Nasika itu, murid saya cerita, Pak, saya tidak piket, disuruh piket seminggu. Lah itu kata siapa? Kata Bu Nasika. Nah yang seperti itu dihindari. Nah sebaiknya kalau piket sesuai jadwalnya. Jadi tidak ada, ya memang ada konsekuensi ya Bu ya. Kalau tidak piket, nanti piket seminggu. Nah, tapi kan itu berupa hukuman atau sebuah konsekuensi. Nanti tidak tahu ya. Kita pelajari dulu. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Nah ini perbedaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai? Satu, biar selamat, atau patuh sama Pak Polisi.
Yang kedua, dulu waktu COVID kita 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu karena apa? Biar itu yang merintah siapa? Nah, itu satu arah namanya. Seperti pakai helm itu tanpa kita sadari sebenarnya itu peraturan. Nah, maka peraturan itu harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini yang ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Coba, kenapa harus tepat waktu? Saat kita diklat, tidak boleh terlambat. Nanti bagaimana? Itu karena apa? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, tadi kan kata kuncinya harus dari dalam. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi jangan karena peraturannya, tapi karena yang menggerakkan diri kita. Sekarang nomor 1, mengapa pakai helm? Biar selamat. Mengapa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Biar terhindar dari tidak terkena virus atau kesehatan. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Monggo gue lah. Ayo, niki Mbak tengene ra apa. Kenapa? Karena kalau kita terlambat, kita akan tertinggal. Nah, itu namanya nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, karena kita tahu itu baik, kita maka berangkatnya lebih awal. Nah, kita kasih contoh kesepakatan kelas ya Bu ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid dan yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Ini gambaran. Mungkin Bapak Ibu ini menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini contoh. Nah, sekarang kata kunci kita sudah ganti. Nilai kebajikan yang dituju. Jadi baiknya di mana? Tadi saya sudah kasih contoh. Kalau pakai helm, keselamatan. Kalau pakai masker, cuci tangan, kesehatan. Itu kan tumbuh bukan karena peraturannya, tapi kita memahami nilai kebaikannya. 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa karena diperintah Pak Wardi atau Pak Guru? Biar rapi. Tapi murid tahu enggak? Nah, menumbuhkannya bagaimana? Berarti keyakinan baiknya apa? Supaya rapi. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan peraturannya kata dilarang. Ya. Berarti nilai kebaikannya apa? Saling menghargai, gitu kebaikannya. Hadir di sekolah sebelum 15 menit. Biar tidak terlambat. Supaya mengikuti. Sebetulnya ini kaitannya dengan teman-teman juga. Kalau tadi ada yang terlambat, artinya misalkan simulasi murid ya, kita sedang belajar, murid datang terlambat. Berarti murid itu tidak apa? Ke siswa yang sudah hadir. Siswa yang sudah hadir, jadi terjeda, ada iklan. Kita harus mengurusi siswa yang terlambat dulu. Nah, itu namanya menghargai teman juga. Jadi makanya jangan terlambat, supaya kita menghargai teman yang lain. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Tahu narkoba itu ya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran kalau ke kantin. Tertib. Apa karena disuruh Mbak Daya? Nah, itu tumbuh dari diri kita sendiri. Aku naik jajan harus antri. Kalau nggak antri nanti aku ya memang perasaan kita nggak kebagian makanan ya Bu ya. Tapi jangan melulu di kantin, coba di pelayanan publik. Sebetulnya bergantian itu supaya apa? Kembali ke tadi, menghargai. Coba kalau nyerobot, berarti itu tidak menghargai. Menggunakan masker tadi apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu apa berarti? Keselamatan. Setelah Bapak Ibu tahu nilai kebaikan yang dituju, nanti bisa merumuskan keyakinan kelasnya.
Sama nggak? Kita cek ya Bu ya jawabannya. Tanggung jawab ternyata Pak Wardi. Menghormati ya cocok. Menghormati lagi atau menghargai. Nah ini keselamatan, menghormati juga kesehatan. Bergantian menghormati Pak ternyata. Kesabaran, nilai kebaikannya. Gunakan masker ada dua, keselamatan, kesehatan. Keselamatan, keamanan. Ini yang disebut nilai-nilai kebaikan. Kalau anak kita tahu kebaikannya, maka dia akan tumbuh. Oh itu baik. Kita akan melakukan tanpa diperintah karena adanya peraturan. Dihukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ada penghargaannya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini kaitannya ketika mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugas. Coba kalau dihukum, seperti tadi saya ceritakan, kalau tidak piket seminggu. Kira-kira pengaruhnya jangka panjang apa pendek? Pernah nggak menanyai murid waktu itu dihukum sama gurunya? Jadi itu dihukum itu bisa mengakibatkan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan. Sebentar ya. Kata kuncinya ini salah. Tadi saya bilang karena hukuman ya. Ini maksudnya penghargaan itu kita bicara sama-sama memberi. Nah ini kok kata kuncinya dihukum oleh penghargaan. Berarti Bapak Ibu memberi hadiah mungkin ya ketika dia bisa. Ternyata ketika kita mengucapkan selamat ke anak, ada anak lain yang ingin juga diucapkan. Nah itu nanti bisa berakibat anak tersebut itu yang ini merusak hubungan mungkin ya. Jadi kalau yang dipuji hanya satu, kalau yang satu enggak. Nah itu makanya jangan ada penghargaan maksudnya gitu. Penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Pengaruhnya memang jangka panjang, jangka pendek. Dulu pernah dikasih, tapi sebaiknya apa yang harus kita berikan? Hukuman apa penghargaan? Nanti kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali. Hukuman ya Bu ya. Lari mengelilingi, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya Bu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, suruh ngepel, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Nah ini hukuman. Ketika upacara sepatunya putih, itu dia dihukum nggak boleh pakai sepatu. Nah kalau di sini kan nggak pakai sepatu malah nggak apa-apa. Tapi kalau di sekolah lain kan malu gitu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Ini juga hukuman. Nah, lalu apa sebaiknya? Memberi penghargaan apa memberi hukuman? Bapak Ibu bisa memilih, silakan. Sama-sama beresiko, jangka panjang, jangka pendek. Yang ini sama ya Bu ya? Hukuman, oh jawabannya. Sanksi atau konsekuensi. Ya, ini hukuman cukup jelas. Nah, yang konsekuensi ya Bu, yang ini menggantikan berarti tanggung jawab, membersihkan tanggung jawab itu konsekuensi. Nah, kok ini konsekuensi kenapa? Olahraga. Oh iya, jadi tidak tergantung konteksnya. Oke. Perbedaan hukuman, sanksi dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi, membuat anak sakit, membuat anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Ini nanti jangka lama. Jadi itu tadi maksudnya dipaksa. Kalau ini karena kita respon. Kalau hukuman mendorong untuk menyakiti diri sendiri. Ini malah adaptasi, menyesuaikan. Tadi olahraga dong. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Iya, seperti murid saya ya Bu ya, kalau ditanya itu pasti alasan. Mungkin murid Ibu juga ada ya, menutupi alasan. Tapi ini kalau konsekuensi anak belajar. Jadi mulai hari ini mengurangi hukuman ya Bu ya. Ya Pak ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak.
dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Kalau hukuman nanti kerasanya, ya mungkin saya juga kalau marah-marah mungkin terus-terusan diingat ya Bu ya. Mungkin kalau Bu Guru yang selalu diingat namanya, mungkin dalam kesehariannya mungkin tidak pernah membuat yang marah, membuat yang bersalah. Nah, kalaupun sementara nggak apa-apa. Jadi kalau konsekuensi. Nah, sekarang kita mempelajari kebutuhannya itu apa toh kok anak-anak itu melakukan tindakan. Nah, tadi motivasinya karena tidak nyaman, karena minta penghargaan. Tapi sebetulnya motivasi yang bagus supaya tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, supaya lebih memahami, kita belajar kebutuhan dasarnya. Nanti ada anak minta makanan, ada anak menangis, itu sebabnya apa? Ini ada. Ini nomor 4 ya Bu ya. Sebetulnya mau saya tulis 5 gitu. Ada 5. Ini dia. Kita jelaskan satu persatu. Bapak Ibu mau yang mana? Ini ada bertahan hidup dulu ya Bu ya. Saya punya murid itu minta makanan. Pertanyaannya, kalau minta makanan itu dia lapar, bertahan hidup, apa pengen menguasai atau bebas dari meminta makanan itu? Lapar. Bertahan hidup karena dia lapar, pulangnya sore, sangunya habis. Berikutnya ada murid saya satu, dia inginnya bicara, bahkan gurunya sampai kalah. Kalau ada temen lewat juga inginnya dia yang menang terus. Nah, itu namanya penguasaan. Terus ada anak yang kalau disuruh tidak mengerjakan, pengennya bebas. Nah, ternyata ada lagi yang usil, pengennya mengganggu tapi bercanda. Itu ingin kesenangan. Nah, yang terakhir kita ngasih apa tidak, cinta kasih dan rasa memiliki. Jadi anak itu kita berikan apa tidak 5 kebutuhan ini. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, Bapak Ibu nanti memahami, oh anak ini ingin menguasai. Jadi ketua kelas seperti itu, ya. Nah, murid saya tidak jadikan ketua kelas. Jadi dia itu sedih. Ternyata sangat mempengaruhi Bu kalau kita enggak kita sampaikan sudah tahu ingin menguasai, suka bicara, tapi kok tidak jadi ketua kelas, itu rasanya menahan. Nah, maka dia ingin kebebasan itu bermain. Waktu kemarin saya mengingatkan ada yang bermain voli di sini sampai nyampluk LCD ini ya Bu ya. Loh kok main di sini? Nah, kita ingatkan main itu di lapangan. Mungkin kalau di lapangan tempatnya sempit dan anak-anak mulai mainnya di ruangan. Anak-anak butuh kesenangan. Nah, ada nggak anak yang ketiga ini, yang keempat, kelima ini tidak dapat kasih sayang? Kita indikatornya sekarang Pak Guru kasih contoh. Misalkan murid yang terkenal ya, kayak Ilham ya Pak Fitra ya. Kira-kira yang mana Pak? Nah, ya tepat. Kalau Padel Mbak Hera, kira-kira yang mana? Kurang kasih. Iya, oke. Ada lagi muridnya siapa ya? Muridnya Bu Wani yang kemarin kira-kira yang mana? Yang lapar minta makanan ada nggak di kelas tinggi? Sama gurunya. Sama temennya gitu loh. Nah, kalau bertahan hidup ya bagaimana ya? Misalkan uang saku habis, kesenangan. Nah, ini semua kalau kita perhatikan nanti sebagai indikator kita mencari solusi masalah. Anak itu memang karena kurang kasih sayang, pengen menguasai atau bebas atau senang atau bertahan hidup ya. Nah, oleh karena sudah tahu 5 kebutuhan itu, sekarang ada kita sebagai guru posisinya bagaimana mengendalikan anak tersebut. Posisi kita sebagai guru ada 5. Yang suka menghukum, membuat murid kita bersalah, kita jadi teman, melihat atau memantau, lalu jadi manajer. Mana yang baik Bapak Ibu? Teman. Nah, yang baik itu yang manajer. Kenapa manajer? Kita
perhatikan ya dari isiannya ya Bu ya. Kita bertanya dulu, ada apa, kenapa kamu terlambat? Terus yang kedua, kita bertanya, apa peraturan kita, keyakinan kita? Oh, tidak boleh datang terlambat. Apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki? Saya akan bangun pagi, Pak. Nah, itu terus kita tidak boleh langsung menyalahkan ya itu. Kita harus menguatkan pribadinya. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang baik dan dalam dunia yang berkualitas. Jadi tidak terbebani karena kamu salah, kamu harus lari, nggak seperti itu. Tapi disuruh memperbaiki sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki? Kita tanya, bukan kita yang menyebutkan ya. Misalkan tadi terlambat, apa usahamu supaya tidak terlambat? Anak kalau bilang saya akan bangun pagi, itu berarti kognitifnya bagus, Pak. Tugas kita jangan jadi penghukum ya Bu ya. Penghukum ini apa? Menghardik, menyakiti. Nah, kalau membuat bersalah, diceramai, kok kudune ibu mangkel. Nah, seperti itu. Terus ini teman atau pemantau. Nah, ini. Nah, seperti yang tadi ini loh Bu. Menghargai diri sendiri, ini ada imbalan itu karena menghindari. Nah, jadi memilih yang ini Bu, supaya kita menghargai diri sendiri. Nah, kalau sekarang, kalau mau menghukum silahkan, tapi resikonya tadi jangka panjang. Kalau pengen menghargai, ini tadi harus kasih imbalan ya Bu ya. Itu juga jangka panjang. Nanti teman yang lain juga pengen tapi kok nggak dikasih gitu. Jadinya sebaiknya seperti ini, menghargai diri sendiri. Nah ini, kalau kamu tidak, saya akan apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Peraturan pemantang hadiah. Nah tadi kan, karena ada aturan, karena dipantau Bapak Ibu Guru, karena ada hadiah. Tapi kalau yang manajer, ada nilai-nilai yang memperbaikinya. Nah Bapak Ibu bisa memilih. Mau nanti akibatnya jangka panjang, ya pakai peraturan. Atau dipantau, nanti disalah-salah ke, atau dikasih hadiah. Dikasih hadiah itu juga nggak baik. Nah terus apresiasinya apa Bapak Ibu? Nah sekarang saya memberi hadiah tidak? Kenapa Bapak Ibu kesini? Terus saya memberi hukuman ke Bu Hera tidak? Kenapa terlambat? Kenapa saya nggak marah? Karena penghargaan murid atau Bapak Ibu hadir di sini itu sebetulnya belajarnya, itu penghargaannya. Itu yang saya baca itu. Penghargaannya itu belajar, bukan karena ada hadiahnya, bukan karena saya ngundang, bukan, tapi belajar. Ibu dapat hadiah itu yang luar biasa, bukan hadiah yang dari orang lain, tapi belajarnya. Enggak diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak mematuhinya, saya akan menghukummu, kayak gitu mungkin ya Bu ya. Apa yang kamu yakini, peraturan yang tadi Bu, saya kaitkan sama nilai kebaikan. Keyakinan kelas kita yang baik-baik tadi loh Bu. Bagaimana cara memperbaiki? Kita simulasikan dengan terlambat Bu. Apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelasmu pada saat anak itu terlambat? Dia akan bilang, apa Pak Fitra? Saya akan datang. Keyakinan kelasnya apa? Kalau kaitannya sama datang tepat waktu. Iya, kalau anak memahami keyakinan kelasnya, dia akan mengucapkan saya akan datang sesuai tepat waktu Pak. Nah, terus ngerti tahu apa keyakinannya udah paham. Terus ditanya bagaimana cara memperbaiki kamu mulai terlambat gitu. Saya akan bangun lebih pagi. Nah itu bukan kita yang bersuara tapi dari anaknya gitu. Jadi itu bedanya tadi. Nah Bapak Ibu silakan milih. Nah, untuk menjadi yang seperti ini nanti ada namanya restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang silakan kalau mau membuat hukuman dan membuat tidak nyaman itu jangka panjang. Materi berikutnya adalah tadi kita sudah sepakat ya Bu ya. Kita belajar bukan karena dihukum, bukan karena dapat imbalan dari saya, tapi karena penghargaan itu kita peroleh di belajar itu. Nah kalau siswa bagaimana? Penghargaan
tidak baik, hukuman tidak baik. Tapi sesungguhnya apa yang diperoleh penghargaan itu yang dimaksud, yaitu belajarnya tadi. Nah, apabila anak punya masalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita baca ya Bu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nyambung ya Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang hukuman. Sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang ada murid yang minder, ora pede. Nah, ini maksud dari restitusi itu seperti ini ya. Menciptakan kondisi murid. Nah, langkah-langkahnya apa saja kita akan pelajari. Kata kuncinya ya Bu ya, memperbaiki kesalahan. Karakternya lebih kuat. Jadi mau kleru, jadi saya apik. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, ditawari, bukan dipaksa. Ayo, sebabnya apa? Piye carane ya? Kita nawarkan bagaimana caranya supaya datang lebih pagi. Kamu harus datang pagi, itu maksa. Nah, ini menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Ini dikaitkan dengan ini ya Bu ya. Mencari kebutuhan dasar. Nah, tujuannya ini tadi. Mencari kebutuhan yang 5 tadi. Mengapa anak itu melakukannya? Misalkan kan kesalahan tidak harus terlambat ya Bu ya. Ada banyak kesalahan yang lain. Nah, kita bisa mencari tahu kebutuhan dasarnya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter ya Bu, bukan tindakannya. Fokus pada solusi. Nah, ini mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak boleh memisah. Saya kalau dia salah, jangan sampai teman membencinya, mungkin ya maksudnya itu ya. Jadi tetap sama kelompoknya dia, jangan dipisah. Terus ini langkah-langkahnya mungkin pernah melihat ya Bu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, tapi menguatkan karakter dulu ya Bu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan langsung menyalahkan. Dia itu dikasih tahu, nggak apa-apa Bu Hera, misalkan Bu Hera ya, terlambat nggak apa-apa Bu. Saya juga pernah terlambat. Mungkin seperti itu. Kalau sama murid bagaimana? Nggak apa-apa Nak. Setiap orang pasti punya kesalahan. Terus ini disemangati lagi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi judulnya apa Bu? Diem-diem nih, distabilkan identitasnya dulu. Besok dicoba silahkan. Jangan langsung dimarahi ya Pak Mitra ya. Terus tidak disalahkan, anaknya bersemangat, terus ditanya Bu, kamu kenapa terlambat? Tentunya punya alasan. Terus dicari tahu sebabnya apa. Terus dicari, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan. Caranya bagaimana supaya tidak terlambat? Apakah seperti itu? Ini judulnya apa Bu? Validasi tindakannya. Kita cari tahu kesalahannya, tetapi dengan cara yang baik. Nanya alasan, terus sebaiknya bagaimana gitu. Nah, setelah itu ditanya nilai-nilainya. Nah, terus dicarikan jalan keluarnya. Ditanya lagi peraturannya, apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelasnya apa gitu. Kamu ingin jadi orang yang baik apa tidak mungkin ya. Maksudnya seperti itu, menanyakan keyakinan. Jadi ditanya dulu, nek terlambat tadi, apa keyakinan kelasmu? Saya setiap siswa harus datang tepat waktu. Nah itu. Jadi anak pondasinya kuat Pak Fitra. Jadi kalau ada anak bingung itu berarti keyakinan kelasnya belum disampaikan. Nah ini terus ditanya, kamu pengen jadi orang seperti apa? Saya akan berangkat pagi Pak. Karena kita sudah menyepakati tadi nilai-nilai tadi. Judulnya apa Bu? Ya, yang dikatakan guru. Berbuat salah itu manusiawi, nggak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah.
kita bisa menyelesaikan bareng-bareng ya, ditawari, diem-yemi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari yang Bapak nggak mau nyari yang benar, yang salah, tapi ingin menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apa kamu bersikap baik untuk dirimu? Nah, sampai di sini paham Mas ya kan? Nah, diam-diami gitu ya. Judulnya apa ini tadi? Menstabilkan Untuk membuat anak yang tadi disalahke gagal menjadi positif terhadap dirinya. Jadi orang keliru ngono lho. Jadi marai apik. Aku kok salah ya, tapi menjadi positif lagi. Judulnya apa ini? Tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan. Kita cari tahu sebabnya apa, kebutuhannya apa. Pada dasarnya manusia tujuannya adalah memenuhi seperti yang tadi, kebebasan, ini bahasa Inggrisnya. Terus tadi penguasaan, itu tadi ada cinta dan kasih sayang, nah itu kesenangan. Nah ini kita cari taunya lewat sisi yang tindakan salah. Sekarang caranya bagaimana? Kamu bisa saja melakukan yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu, kamu pasti punya alasan. Yang sering saya gunakan ini, mencari alasannya apa. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh kamu berusaha menjaga sikap itu? Tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah misalkan ada yang suka mukul kan Bu, lain nanya kayak gini. Maukah kamu belajar dengan cara lain supaya kamu mendapatkan kebutuhan tapi nggak perlu memukul? Itu ditanya. Apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah itu kadang yang dapat nilai kurang besok bisa nggak melakukan yang lebih baik? Nah misalkan. Lalu langkah yang ketiga, setelah tadi distabilkan, kesalahannya udah tahu, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Kembali ke tadi, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau keyakinan kelas. Nah, yang pertama, apa nilai yang kita percayai? Nilai kebaikan apa yang kita sepakati? Nah, ini kalau SMA ini, kelas ideal seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi apa sih? Nah, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, posisi di sini saya menanyakan, ayo, apa usahamu supaya besok tidak terlambat lagi? Yang jawab gurunya apa muridnya? Pertama, apa yang kita percaya di sekolah? Nah, ini kan kalau keyakinan kelasnya tidak mengena nanti sulit Bu. Udah tanya susah-susah tapi nggak tahu maksudnya apa. Jadi harus berulang-ulang. Nah, atau gini aja, kebaikan apa yang kita sepakati di kelas gitu. Padahal dia memukul misalkan. Kelas yang baik itu seperti apa? Nah, itu tahapan di sini itu tahapan untuk mencari solusi tetapi yang menjawab siswanya. Nah, ini kamu ingin seperti apa? Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfront, tidak dijaigut mungkin ya Bu ya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, mungkin pertanyaannya bisa-bisa. Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, belum ya Pak. Apa kamu bisa mengubah kegiatan lebih membantu? Nah, ditanya kayak gitu. Apa wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan mau mulainya? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, ini nawarin. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu melakukannya? Nah, itu jadi anaknya yang ditawari. Apa tugasmu saat ini? Bagaimana ingin diperlakukan? Bisakah kamu melakukan apa yang kamu inginkan? Kesepakatannya apa? Ini kalau kelas 1, 2, 3 mungkin belum ya Bu ya. Mungkin 4, 5, 6 itu sudah mulai diajak.
Nah ini contoh keyakinan kelas saya Bu, nanti boleh ditiru boleh tidak, karena ini menyesuaikan kebutuhan ya Bu ya. Setiap siswa perlu datang sekolah tepat waktu. Ada negatifnya enggak? Jangan terlambat. Tidak ada. Setiap siswa perlu membawa buku sesuai jadwal. Kita menemui anak-anak itu tidak membawa LKS, bahkan nggak tahu LKS-nya kemana. Piket, kita jarang piketnya, bahkan tadi ada hukuman piket seminggu. Nah ini sesuai jadwal. Ini kalau di kelas, siswa perlu duduk dengan tenang di kelas saat pelajaran. Siswa izin ke kamar mandi harus tertib tanpa beramai-ramai. Ini saya yang buat. Nanti tidak takutnya rombongan. Setiap siswa menghormati dan menghargai temannya supaya apa? Tidak mengejek. Setiap siswa yang berbuat salah harus minta maaf. Setiap siswa harus bersikap jujur. Ini setiap siswa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Ada yang kurang tidak? Kalau di kelas tinggi mungkin apa ya? Di kelas 2 Mbak Tika. Nah, ini adalah kalau boleh saya katakan sumber masalah. Satu, yang nomor satu, ada anak terlambat tidak? Ada. Kita tanya mengapa dia terlambat. Lalu dia disuruh mencari jalan keluar. Itu namanya restitusi tadi. Terus siswa perlu membawa buku. Ya, kita tanya lagi, mengapa bukunya nggak dibawa? Ternyata tidak bikin jadwal, harus dibantu orang tua, dan anak itu belum mandiri. Nah, itu bisa. Dan supaya itu diperbaiki bagaimana? Ya anak itu mau apa enggak? Kayaknya masih ingin bebas Bu. Jadi nilai nota buku itu sangat pede. Di kelas 1 bagaimana Bu? Kalau anak bawa LKS itu bawa sesuai jadwal. Setiap hari mengingatkan tidak? Ada nggak satu anak yang tidak membawa buku sesuai jadwal? Ada. Saya itu menemui 1, 2, ya 3. Piket Bu. Nah seperti tadi saya ceritakan, hari Senin nggak piket, terus dirapel. Kalau nggak piket hari Senin maka seminggu piket. Nah itu hukuman. Nah maka kita harus yakin si anak itu paham perlu piket sesuai jadwal. Nah kalau dia nggak memahami ini, ya dia tetap terlambat, piket sesuk-sesuk. Nek pas lagi kepengen. Nah ada nggak solusi supaya atau konsekuensi? Ini sambungannya sama konsekuensi Bu. Jadi hal-hal yang baik yang apabila ini dilanggar gitu, tapi tidak hukuman. Kan tadi kita belajar hukuman penghargaan. Kalau yang pertama datang tepat waktu, apabila tidak tepat waktu kita memberi hukuman tidak Bu? Nah, seperti pesan saya tadi, coba dipraktekkan segitiga restitusi. Bagaimana menumbuhkan semangat anak supaya tidak terlambat. Siapa tahu bukan karena dirinya, tapi karena faktor lain. Iya, itu banyak. Nah, terus kalau jadwal buku, nah berarti kan belum bisa sendiri. Kita cari tahu supaya dia itu bawa buku sendiri, caranya bagaimana. Nanti anak yang menjawab. Itu namanya restitusi. Jadi kalau anak nggak bawa buku, Bu Foni nyalahnya enggak? Kadang marah ya Bu ya. Terus dihukumnya apa Bu? Karena keluar atau disuruh mengerjakan gitu? Iya. Lah yang itu Bu, jangan marah-marahnya itu Bu. Kita nggak boleh marah-marah Bu. Ada nggak? Ya, tadi kan nggak boleh marah-marah ya Bu. Jadi manajer Bu. Kita tanya, terus besok bagaimana ya caranya supaya bawa buku gitu. Nah itu Bapak Ibu kalau di guru kelas ya, tidak datang tepat waktu, tidak membawa buku. Nah sekarang masalah guru kelas kita tidak piket Bu. Nah ini solusinya bagaimana? Kalau Bu Nasika tadi disuruh piket seminggu, kan kita nggak boleh menghukum ya Bu ya. Solusinya bagaimana? Kembali ke tadi, kita tanya ke siswanya. Kalau siswanya
daya tangkapnya bagus, dia itu akan meyakini peraturan ini, Bu. Saya perlu piket sesuai jadwal. Ya kok orang piket, berarti dia bagaimana? Kalau ya anak baik melanggar keyakinan. Konsekuensinya apa? Tahu nggak jawabannya, Bu? Kalau nggak piket, kita kasih tahu. Kalau nggak piket, kelasnya jadi kotor. Nah dari situ kelas yang kotor, anak itu tumbuh rasa oh ya kelas kita kotor. Nah ingin ingin piket tertib gitu. Jadi kalau dihukum kayak tadi kurang tepat ya Bapak Ibu. Itu 3 contoh. Nah, yang lain saya kira umum ya. Ini kemarin saya tanya ke Aini ya Bu ya, ini testimoninya. Saya merasa takut terlambat setelah saya membaca, ini salah ya, bukan membaca. Setelah saya memahami keyakinan kelas, saya berusaha tidak terlambat. Nah, apa keyakinannya? Setiap buka perlu datang sekolah tepat waktu. Jadi kata kuncinya apa? Dikuatkan, ini kan merasa takut, kita kuatkan. Tapi dia juga harus paham keyakinan kelasnya. Setelah tahu, dia akan bilang, saya berusaha tidak terlambat. Seperti itu. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Saya tayangkan materinya dulu ya, nanti yang mana, nanti biar fokus. Tadi kan materinya banyak, saya dikarpi apa, jadi silakan bertanya. Materinya sebanyak ini, cerita kecampur. Monggo yang mau tanya dari ke-7 ini ya. Ya Mas Zaidan dulu boleh atau siapa? Boleh, bentar Bu, tak dipilih dulu temanya Bu biar saya fokus. Nah ini yang mana? Monggo. Yang belum. Ya, pertanyaannya. Tadi kan tidak boleh memberi hukuman gitu ya, karena nanti akan menyebabkan sakit hati yang jangka panjang. Ya, betul. Terus jika ada siswa yang salah kok tidak diberi hukuman. Ya. Apakah itu hukuman itu hanya istilahnya cuma diganti dengan ada konsekuensi gitu, tapi tetap menjalankan jenenge hukuman ya. Ini maksudnya apa cuma diganti istilahnya itu Pak? Kalau siswa kok tidak diberitahu bahwa kamu bersalah, kalau kamu bersalah, kamu juga akan mendapatkan konsekuensi ini karena kamu tidak piket, kamu harus piket 1 minggu sebagai ganti karena kamu tidak taat peraturan itu. Ya. Apa itu hanya istilahnya diganti atau emang tidak boleh ada hukuman sama sekali? Sebetulnya maksud dari materi ini intinya kan kenapa ada istilah restitusi ya Bu. Kan tadi kata kuncinya restitusi itu kan mencari solusi sendiri gitu ya. Terus kita tadi udah jelaskan hukuman dan penghargaan kan jangka panjang. Oh ya biar jika ya dia, oh ya aku tahu dihukum, diingat-ingat terus. Nah maksudnya yang ketiga ini loh Bu tadi kan tadi saya udah cerita 3. Apa yang Bapak Ibu tadi motivasi kita melakukan tindakan? 1, karena ketidaknyamanan tadi ya Bu ya, karena dihukum. Itu Bu motivasi nih melakukan kesalahan tadi kan karena takut dihukum tuh Bu. Nah itu kita hindari. Jadi nek kebacot salah piye? Ini jawabannya. Kalau solusinya apa? Tidak boleh dihukum. Ini loh Bu solusinya. Ya, namanya Mas Niki tetap tidak boleh dihukum atau cuma istilahnya diganti gitu. Oh namanya. Mungkin sekarang lagi ngetren ya Bu restitusi itu ya. Iya Mas kan ada konsekuensi tuh Bu kalau jenengan tidak PNS tidak datang tepat waktu ditimbali dinas itu Pak. Kalau siswa datang terlambat. Ya seperti saya kemarin. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya? Ya namanya konsekuensi. Nah hukuman kan berarti apa? Sanksi mungkin ya. Berarti cuma istilahnya diganti gitu Pak maksud saya. Tetapi maksud dari budaya positif ini kita memilih dulu motivasinya supaya menghindari hukuman. Caranya bagaimana? Itu tadi seperti yang saya jelaskan Pak Arti.
kita melakukan itu. Lah, saya ini dibalik Mbak. Kok iso jadi melakukan kesalahan? Berarti ada yang salah dengan motivasinya tadi. Maka kita perbaiki dulu motivasinya. Motivasinya ada 3 tadi. 1 karena ketidaknyaman, karena hukuman, sehingga dia kok yang dilalah tetap melanggar. Yang kedua karena dikasih hadiah atau tadi yang kedua. Nah yang ketiga yang baik itu karena menghargai nilai-nilai kebaikan. Maka tadi saya bilangnya kan kalau anak menghargai nilai-nilai kebaikan itu tidak akan melanggar dan tidak akan berharap hadiah gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi kalau Bu Martini tanya seperti itu posisi kontrolnya nanti masih di ketidaknyamanan. Nah sekarang saya balik pertanyaannya. Nah ini motivasi itu melakukan kesalahannya karena dari luar Bu. Dia kok bersalah karena dihukum. Lah dibalik Bu. Ora dihukum, kesalahannya diperbaiki gitu. Karena yang sesungguhnya yang baik itu ini dari dalam diri kita, tapi tujuannya yang baik-baik sehingga tidak melakukan kesalahan. Nah kok terlanjur melakukan kesalahan tadi ada istilah restitusi, terus dipulihkan lagi ke sini gitu. Berarti cuma dikasih pengertian, tidak diberikan. Iya. Dikasih pengertian, tidak diberi hukuman gitu Pak maksudnya. Iya, istilahnya restitusi. Permasalahannya solusinya tidak diberi hukuman tapi diberi pengertian gitu. Iya, mungkin lebih ke situ. Tidak ada hukuman sama sekali belas. Kan pertanyaannya tadi apa akibatnya kalau melakukan kesalahan ya Bu ya? Tadi udah dijawab. Ya, kita jangan memberi hukuman kalau bisa. Supaya apa? Kedepannya kan jangka panjangnya tidak baik. Nah, kita benahi dulu akarnya. Kita tumbuhkan positifnya tadi dengan cara restitusi. Dengan menanyakan hal-hal yang baik tadi. Apa yang seharusnya dilakukan, apa keyakinan kelas kita. Nah, kita kembalikan ini. Tujuannya ini Bu, menghargai diri sendiri sesuai dengan harapan kita. Nah, terus kalau ada lagi kesalahan terus, ya restitusi terus. Mungkin kalau ditanya istilah, kita kembali ke helm lagi Pak. Kalau ibu nggak pakai helm, melanggar. Terus ada sanksi Pak? Ada sanksi, ditilang. Iya. Apakah pertanyaannya apa nama tilangannya? Ya namanya ditilang Pak. Nah, karena ini temanya budaya positif. Apa karepe kok nganggo helm? Itu loh maksudnya. Nah, menanyakan surat tilangnya karena sudah dihukum, itu namanya surat tilang. Nah, kalau di sini kita nggak cari setelahnya, tapi nyari memperbaiki. Kok iso jadi dihukum, kok iso jadi dihargai. Berarti bukan penyelesaian gitu ya. Masih cuma mencari sebelumnya. Ya, menyelesaikan juga Bu, tapi mendapatkan penyelesaian. iya, tetap diselesaikan Bu, tapi tanpa Tidak menghukum dengan atau dengan penghargaan. Itu maksudnya. Jadi sesuk Saya tak tetap tidak setuju jika tidak ada hukum. lah kadang kan kita berpikiran iya, Iya, dari hukum tetap dapat dari pendidik yang baik. kan tadi ya saya kembalikan. Sesungguhnya ya karepe ngene iki sik dhuwur mau. Mungkin cuma istilah. Ya, ini lho Bu. Mau PNS nek ra tetep ya dihukum tuh. Ya nek iso di restitusi ya Bu ya. Kayak aku ini tanda tangan ya Bu ya. Iya. Pasti ada itu loh Pak, masih ada konsekuensinya itu loh Pak maksud saya. Iya, lah ya restitusi mungkin tapi tanpa menghukum, tanpa memberi. Istilahnya gitu loh maksudnya cuma istilahnya gitu loh Pak. Tetap Iya. ada, cuma istilah kan saya tanyanya itu. Iya. Kan tanyanya saya. Mungkin jawaban yang tepat restitusi Bu. Kita nggak boleh memberi hukuman, kita tidak boleh memberi hadiah. Mbok bocah pinter kaya apa, aja dine hadiah. Nek bocah salah kaya apa, aja dihukum. Ya, tapi kita heeh. Iya, ini loh Bu. Merdeka, karepe merdeka. Tidak terlepas dari perintah, tapi memerintah diri sendiri. Tapi nek merintah awake dhewe kok kleru, ya berarti dhewe wedi mergo pelanggaran. Tapi nek merintah diri sendiri karena kebaikan, itu motivasi dari diri sendiri. Tapi kalau dia memerintah diri sendiri karena takut dihukum, berarti motivasinya dari peraturan tadi dari luar. Nah, sebaiknya memerintah diri sendiri. Motivasi apa tadi? Intrinsic. Mungkin maksudnya itu. Ibu, saya kira terima kasih atas waktunya. Saya akhiri saja karena sudah jam 9. Saya akhiri, terima kasih sudah datang mengisi daftar hadir.
sedikit banyak seperti itu. Kalau mau tanya-tanya lagi materi yang lainnya masih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau? Tidak boleh menghubungi.